Halo teman-teman kreatif, selamat datang kembali di channel Painting Zahida. Kali ini kita akan belajar melukis bunga tulip di atas media kain, tepatnya pada tas. Melukis di atas tas adalah cara yang menyenangkan untuk mengekspresikan diri sekaligus mempercantik barang sehari-hari dengan sentuhan seni buatan tangan. Bunga tulip dipilih karena bentuknya yang anggun dan warnanya yang cerah mampu memberikan kesan segar dan elegan. Melalui tutorial ini, kita akan melangkah bersama dari awal hingga akhir, mulai dari proses menggambar sketsa hingga mewarnai dengan teknik yang tepat agar hasilnya tahan lama. Yuk, siapkan kuas dan cat kain favoritmu, dan mari kita mulai menciptakan keindahan bersama Painting Zahida. Langkah pertama dalam proses melukis bunga tulip di atas tas kain adalah membuat pola atau sketsa dasar menggunakan pensil kaca. Tahapan ini sangat penting karena akan menjadi panduan utama dalam menentukan bentuk, posisi, dan komposisi lukisan secara keseluruhan. Meskipun terlihat sederhana, membuat pola dengan hati-hati akan sangat memengaruhi hasil akhir dari lukisan yang akan kita buat. Sebelum mulai menggambar, pastikan permukaan tas dalam keadaan bersih, kering, dan rata. Kamu bisa menyisipkan buku tebal, papan, atau permukaan keras lainnya ke dalam tas agar kain tidak bergelombang atau bergeser saat digambar. Ini akan membantu kamu menggambar dengan lebih stabil dan presisi. Selain itu, pencahayaan yang cukup juga akan sangat membantu agar garis-garis pensil kaca terlihat jelas di permukaan kain. Pegang pensil kaca dengan ringan, lalu mulailah membuat sketsa bentuk dasar bunga tulip. Tidak perlu menekan terlalu kuat, cukup dengan sentuhan halus, kamu sudah bisa menciptakan garis panduan yang jelas. Gambar kelopak utama terlebih dahulu di bagian tengah, sebagai fokus utama dari bunga. Bentuk kelopak bunga tulip cenderung sederhana, oval yang sedikit meruncing di ujung atas, menyerupai mangkuk yang belum sepenuhnya mekar. Tambahkan kelopak samping yang sedikit tertutup, menempel di kanan dan kiri kelopak utama, untuk memberi kesan kedalaman dan volume. Kamu juga bisa bermain dengan tinggi rendah posisi bunga agar tampilan akhir terlihat lebih alami dan tidak monoton. Meskipun ini masih tahap awal, buatlah pola dengan sepenuh hati dan perhatian. Jangan terburu-buru, karena dari pola inilah keindahan lukisanmu akan tumbuh. Setiap garis, setiap lengkung kelopak, dan setiap helai daun akan menjadi bagian dari cerita visual yang kamu ciptakan di atas tas. Ikuti gerakan dan langkah-langkah yang ada dalam video ini, dan sesuaikan dengan gayamu sendiri. Tak masalah jika hasilnya tak langsung sempurna. Yang penting adalah kamu menikmati prosesnya dan membiarkan kreativitasmu mengalir. Karena di Painting Zahida, setiap sapuan awal selalu membawa benih keindahan yang sedang tumbuh. Dan semuanya dimulai dari pola sederhana, dari tanganmu sendiri. Kemudian, setelah pola bunga tulip selesai digambar dengan pensil kaca, kita beralih ke tahap yang sangat penting dan menyenangkan dalam proses melukis, yaitu blok warna. Inilah saatnya kita memberi napas pertama pada gambar yang sebelumnya hanya berupa garis-garis tipis tak berwarna. Di tahap ini, kita akan mulai mengisi seluruh bagian sketsa dengan warna dasar, meletakkan fondasi visual yang kuat sebelum masuk ke tahap pewarnaan detail dan sentuhan akhir. Proses blok warna bisa dianggap sebagai dasar dari keseluruhan lukisan. Ibaratnya seperti meletakkan batu pertama dalam membangun rumah, atau seperti menaburkan benih dalam tanah yang sudah digemburkan. Meskipun hasil akhirnya belum menampilkan kedalaman, gradasi, atau kilau detail, tahap ini akan menentukan suasana, harmoni warna, dan keseimbangan komposisi secara keseluruhan. Sebelum mulai, pastikan semua bahan dan alat telah disiapkan. Cat kain yang digunakan harus berkualitas baik, mudah meresap ke kain namun tidak mudah luntur setelah kering. Siapkan palet cat dengan warna-warna pilihanmu. Untuk bunga tulip, kamu bisa memilih warna-warna klasik seperti merah tua, oranye cerah, ungu lembut, kuning emas, atau bahkan putih gading. Masing-masing warna membawa suasana tersendiri. Merah melambangkan semangat dan cinta, ungu memberi kesan anggun, kuning membawa keceriaan, sementara putih menampilkan keindahan yang sederhana namun elegan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan warna hijau dengan beberapa variasi nada untuk batang dan daun, serta kuas dalam berbagai ukuran. Saat kamu mulai mengisi kelopak bunga dengan warna dasar, gunakan kuas ukuran sedang terlebih dahulu. Ambil sedikit cat pada ujung kuas, dan sapukan secara perlahan mengikuti arah bentuk kelopak. Gunakan gerakan ringan, tenang, dan searah. Jangan terburu-buru. Lebih baik menyapukan beberapa lapisan tipis daripada satu sapuan tebal yang bisa menyebabkan cat menggumpal atau meresap terlalu dalam hingga kain menjadi keras saat kering. Di tahap blok warna ini, yang paling penting adalah menjaga ketepatan dan kerapian. Jika kamu ingin memberikan kesan lebih hidup sejak awal, kamu boleh memilih untuk menggunakan dua nada warna sekaligus. Misalnya warna merah tua di bagian dalam kelopak, dan merah yang sedikit lebih terang di bagian pinggir. Tapi ingat,
jangan terlalu banyak bermain gradasi dulu. Fokus utamanya tetap pada membangun pondasi warna secara rata dan bersih. Setelah semua kelopak selesai diwarnai, lanjutkan ke bagian batang dan daun. Gunakan warna hijau yang sesuai, bisa hijau daun muda untuk kesan segar, atau hijau tua untuk kesan yang lebih tenang dan klasik. Perhatikan juga arah sapuan kuas. Untuk batang dan daun yang memanjang, usahakan sapuanmu mengikuti arah bentuknya agar serat warna menyatu dengan tekstur alami kain. Yang tak kalah penting, adalah mengatur jeda antar bagian. Jangan mengecat dua bagian yang berdempetan dalam waktu yang bersamaan, apalagi jika warna-warna tersebut memiliki kemungkinan untuk bercampur dan menyebar. Berikan waktu beberapa menit hingga satu warna benar-benar kering sebelum beralih ke bagian berikutnya yang berdekatan. Hal ini akan menjaga kejelasan bentuk dan kebersihan garis. Proses ini mungkin terasa seperti pekerjaan teknis, tapi sebenarnya penuh ruang untuk merasakan kehadiran dirimu sendiri dalam karya yang sedang kamu buat. Setiap warna yang kamu pilih, setiap tekanan kuas, dan setiap arah sapuan adalah cerminan dari gaya dan intuisi senimu. Maka, nikmati setiap momen dalam tahap ini. Dengarkan musik favoritmu jika perlu, atau biarkan suasana tenang mengiringi fokusmu pada sapuan kuas yang menari di atas permukaan kain. Jika kamu membuat lebih dari satu bunga, pastikan komposisi warnanya tidak terlalu seragam. Ciptakan variasi, namun tetap jaga harmoni. Warna-warna yang terlalu sama akan membuat lukisan terasa datar, sementara warna yang terlalu kontras tanpa pengaturan bisa membuatnya tampak kacau. Disinilah pentingnya intuisi dan perasaan estetik kamu bermain. Salah satu hal yang menarik dari melukis di atas media kain seperti tas adalah bahwa kita tidak hanya menciptakan karya seni untuk dilihat, tapi juga untuk digunakan. Warna yang kamu sapukan sekarang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dibawa ke pasar, ke sekolah, ke taman, atau mungkin menjadi hadiah istimewa untuk seseorang yang kamu sayangi. Maka, biarkan setiap blok warna yang kamu isi mengandung rasa cinta, semangat, dan perhatian yang tulus. Setelah semua bagian selesai di blok warna, biarkan lukisanmu mengering hindari menjemurnya langsung di bawah sinar matahari karena bisa memudarkan warna. Tunggu dengan sabar, karena hasil yang baik selalu datang dari proses yang tidak tergesa-gesa. Dan setelah itu, saatnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Mempertegas detail, menambahkan gradasi, bayangan, dan mempercantik karya hingga terlihat hidup dan utuh. Tapi semuanya dimulai dari sini, dari proses blok warna yang sederhana, namun penuh makna. Setelah semua bagian dari bunga dan daun selesai diisi dengan warna dasar melalui proses blok warna, kita sekarang memasuki tahapan yang jauh lebih ekspresif dan penuh nuansa. Proses pewarnaan lanjutan dengan penambahan serat dan detail pada bunga serta daun. Disinilah keajaiban mulai bekerja. Apa yang tadinya tampak seperti bentuk datar dan polos, kini akan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih hidup, lebih nyata, lebih bernyawa. Ini adalah momen ketika lukisanmu mulai bercerita, tak lagi hanya sekadar gambar, tetapi menjadi citra yang punya kedalaman dan emosi. Sebelum memulai, pastikan semua warna dasar pada lukisan sudah benar-benar kering. Sentuh dengan lembut permukaannya untuk memastikan tidak ada bagian yang lengket atau masih basah. Karena tahap ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kestabilan permukaan agar hasil akhirnya tetap bersih dan tajam. Daun tulip dikenal dengan bentuknya yang panjang, ramping, dan permukaannya yang memiliki guratan halus sejajar dari pangkal hingga ujung. Gunakan campuran warna hijau tua untuk membuat serat utama yang membelah daun secara vertikal, kemudian tambahkan guratan-guratan kecil di kanan kiri tulang daun dengan warna hijau yang sedikit lebih muda atau lebih gelap, tergantung pada arah cahaya yang ingin kamu bayangkan dalam lukisan tersebut. Untuk memberi kesan daun yang segar dan berkilau, tambahkan highlight menggunakan campuran warna hijau dengan sedikit putih atau kuning muda. Gunakan kuas tipis dan gerakan tangan yang sangat ringan agar hasilnya tampak alami dan tidak terlalu mencolok. Highlight ini berfungsi seperti pantulan cahaya yang mengenai permukaan daun, menambah dimensi sekaligus memberi rasa hidup pada elemen dedaunan dalam lukisanmu. Kamu juga bisa menggunakan teknik layering untuk menciptakan kedalaman warna. Misalnya, di bagian bawah daun, kamu bisa menambahkan lapisan bayangan dengan mencampurkan warna hijau dengan sedikit hitam atau biru tua, lalu sapukan secara tipis sebagai bayangan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Bayangan yang terlalu gelap atau kasar justru bisa menghilangkan kesan lembut yang ingin kita pertahankan dalam lukisan bunga ini. Mari kita mulai dari bagian kelopak bunga. Pilih warna yang satu tingkat lebih gelap dari warna dasar kelopak. Misalnya, jika kamu menggunakan merah muda sebagai warna dasar, ambillah merah tua atau merah keunguan sebagai warna penegas. Sapukan kuas dengan lembut dari bagian dasar kelopak menuju ujung, mengikuti arah alami pertumbuhan kelopak. Buat garis-garis tipis dan lembut, yang tidak terlalu tegas,
tetapi cukup untuk menunjukkan tekstur. Jangan membuat garis lurus kaku, biarkan ia sedikit bergetar, melengkung secara alami, seperti helai-helai serat yang terbentuk oleh alam. Pada beberapa bagian kelopak, kamu bisa menambahkan garis serat yang lebih tebal di pangkal dan menipis di ujung. Hal ini akan menciptakan efek kedalaman, memberi kesan bahwa bagian dalam kelopak lebih padat dan menjorok ke dalam, sementara bagian ujung lebih tipis dan tembus cahaya. Jika kamu ingin menambahkan sedikit efek transparansi, gunakan teknik dry brush dengan warna putih atau warna dasar yang dicampur putih, disapukan tipis untuk memberi efek kilau halus pada pinggiran kelopak. Setelah selesai dengan kelopak bunga, mari kita beralih ke daun. Jangan takut bereksperimen. Setiap bunga yang kamu lukis adalah unik, tak perlu selalu persis dengan bunga asli di alam. Justru dari tangan manusialah, bunga-bunga ini menemukan jiwanya yang baru. Serat yang kamu tambahkan bisa menjadi simbol dari keteguhan, dari perjalanan, dari lapisan-lapisan kehidupan yang tersembunyi. Biarkan tiap gurat menjadi bagian dari kisah. Kamu telah mengubah sebuah tas kain sederhana menjadi karya seni yang utuh, dengan tekstur, dengan kedalaman, dengan jiwa. Inilah kekuatan dari proses pewarnaan lanjutan dengan penambahan serat. Bukan hanya memperindah visual, tapi juga menguatkan ekspresi. Dan semuanya berangkat dari ketekunan, kesabaran, dan cinta pada proses. Dan itulah proses lengkap melukis bunga tulip di atas tas kain, mulai dari membuat pola, mengisi warna dasar, hingga menambahkan detail serat pada kelopak dan daun. Setiap langkah adalah bagian dari perjalanan kreatif yang tak hanya melatih keterampilan tangan, tapi juga mengasah kesabaran, ketelitian, dan kepekaan rasa. Melukis di atas kain mungkin terlihat sederhana, tapi sesungguhnya ia adalah bentuk seni yang penuh makna. Dari benda yang biasa, kita bisa menciptakan sesuatu yang istimewa, sebuah karya yang bisa dipakai, dibawa kemana saja, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semoga tutorial ini memberi inspirasi baru untuk terus berkarya dan berani menuangkan warna-warna dari dalam hati ke atas media apapun yang kamu miliki. Jangan ragu untuk bereksperimen, karena setiap sapuan kuas adalah langkah menuju gaya unikmu sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar dan berkarya bersama Painting Zahida. Jika kamu merasa terbantu atau terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak teman-teman kreatif lainnya bisa ikut berproses bersama kita. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus percayalah bahwa dari tangan yang sederhana bisa lahir keindahan yang luar biasa.